Ya, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kak Ellen Rose. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2023 paket 1. Ini adalah bagian pertama yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kita langsung ya. Soal nomor 1, Anita dan Brigita berdiri pada suatu antrian. Pada antrian tersebut, perbandingan antara banyaknya orang di depan dan di belakang Anita adalah 2:3. Jadi kalau di sini adalah Anita, di belakangnya Anita adalah Brigita, maka banyak orang yang di depannya Anita kita umpamakan X, yang di belakang Anita yaitu Y, yang di depannya Brigita itu adalah Y, ya kan, sebanyak Y. Kemudian yang di belakang Brigita itu adalah Z. Nah, misal perbandingannya di depan Anita 2, di belakangnya Anita 3. Kemudian di depannya Brigita adalah 3, di belakangnya Brigita ini adalah 5. Maka paling sedikit banyaknya orang pada antrian tersebut adalah, nah berarti kalau yang ditanyakan adalah banyaknya orang pada antrian, maka ini adalah kita jumlah perbandingannya. Ya, jumlah X, Y, dan Z itu artinya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5. Ya, ini hasilnya adalah 10. Maka kita cari adalah kelipatan dari 10, ya, yang terkecil. Karena yang ditanyakan adalah paling sedikit ya. Jadi kelipatan 10 yang paling kecil pada pilihan ini itu adalah 40. Jadi jawabannya adalah paling sedikit banyaknya orang pada antrian tersebut adalah 40 orang. Ya, oke. Di soal nomor 2 ini diketahui Bu Nori dia meminjam uang di Koperasi Makmur sebesar 12 juta. Jadi 12 juta ini adalah modal awalnya. Ya, modal awal pinjamannya itu adalah 12 juta. Nah, bunga pinjaman koperasi tersebut 9% per tahun. Nah, ini adalah persentase bunga untuk per tahun ya. Nah, ini adalah 9% per tahun. Nah, jika Bu Nori ingin mengangsur selama 10 bulan, maka besar angsuran Bu Nori tiap bulannya berapa? Nah, jadi Bu Nori ini ingin mengangsur hanya sampai 10 bulan saja. Nah, berarti pertama adalah kita mau menghitung untuk besarnya modal pinjaman awal kalau diangsur selama 10 bulan. Nah, berarti modal awalnya adalah 12 juta. Diangsur selama 10 bulan, ya kan? Berarti per bulannya dia itu harus setor ke bank 1.200.000. Nah, ini. Tapi karena dia pinjamnya di koperasi, kan ya nggak mungkin dia cuma bayar 1.200.000. Pastilah dia juga harus bayar bunganya, ya kan? Jadi kita mau hitung bunga per bulan. Nah, ini ya, bunga per bulan yang dibayarkan berapa. Jadi, kalau bunganya itu adalah 9% per tahun, per 12 bulan, ya kan? Kemudian, dia kalikan modalnya ini, ya kan, 12 juta. Nah, maka dia harus bayar berapa sih bunganya per bulannya? Nah, kita cek ya. Nah, ini adalah 9%. 9% adalah 9/100 gitu kan. Kali 1 juta.
Berarti per bulannya itu dia harus membayar sebesar 90.000. Ya, ini adalah bunganya. Maka besarnya angsuran tiap bulannya itu adalah 1.200.000 ya kan. Nah, ditambah dengan bunganya yaitu 90.000. Jadi 1.290.000. Nah, inilah yang dia harus bayar tiap bulan ya, karena dia pinjamnya di koperasi ya kan, bukan pinjam di Bank Ali. Nah, kalau pinjam di Bank Ali mungkin dia tidak perlu bunga ya, dia hanya mengembalikan pokoknya saja, yakni 12 juta. Berhubung dia pinjam di koperasi, tentu harga yang dikembalikan atau modal yang dikembalikan itu lebih banyak ya, lebih besar daripada modal pinjaman awal. Oke. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan menghitung hasil dari 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya akan membalik kalimat ini, boleh ya. Jadi 11 pangkat 2 di sini positif ya kan. Jadi 11 pangkat 2 ini adalah 121 begini ya. Kemudian dikurangi 10 pangkat 2 berarti dikurangi 100 gini ya. Nah, ini hasilnya adalah 21 ya. 100 dikurangi 100 jadi tinggalnya 21. Kemudian pasangan yang kedua yaitu 9 kuadrat 81. Kemudian min 8 kuadrat berarti dikurangi 64. Berarti ini sama dengan 17. Kemudian plus 7 kuadrat yaitu 49, kita kurangi dengan 36 ya kan, min 36. Nah, ini hasilnya adalah 13. Kemudian ditambah dengan 5 kuadrat yaitu 25. Nah, ini kita tambahkan ya. Jadi ini adalah 10, 1 tambah 5 ini adalah 6. Jadi 16 ya. Jadi 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi hasilnya adalah positif 76. Jawabannya adalah yang D. Oke, sampai sini kalian sudah jelas ya. Jadi kalau seperti ini contoh nih, 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 ya. Kalimat ini bisa juga kalian balik menjadi min 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Boleh ya, sama aja. Atau misalnya nih, 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Nah, ini boleh kalian kerjakan dulu 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dulu. Ya, 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 kalian kerjakan dulu, kemudian baru dikurangi dengan min 6 pangkat 2. Nah, ini juga boleh ya pengertiannya kayak gini. Ya, jadi sebenarnya ini dibolak-balik sama aja sih, dikerjakan dari belakang dulu ke depan boleh. Ya, seperti ini saya mengerjakannya dari belakang dulu. Jadi 11 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2, kemudian 9 pangkat 2 saya kurangi dengan 8 pangkat 2, kemudian 7 pangkat 2 saya kurangi dengan 6 pangkat 2, baru hasilnya nanti total berapa, baru kita bagi dengan kita tambah dengan 5 pangkat 2. Nanti hasilnya adalah sekian. Nah, ini adalah cara memudahkan kalian saja. Oke, ini trik dari soal nomor 3. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita akan menyederhanakan bentuk akar. Ya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu angka yang ada di dalam akar ini, yaitu ada angka 32,
162, dan 27 ya. 32 ini itu adalah 2 kali 16 ya. 16 itu adalah 4 kuadrat ya kan. Jadi 2 kali 4 kuadrat. Nah, kemudian 162 ini adalah 2 kali 81 ya. 81 itu juga 9 kuadrat. Jadi 162 itu bisa diganti dengan 2 kali 9 kuadrat. Nah, bagaimana dengan 27? 27 itu adalah 3 kali 9 dan 9 ini adalah 3 kuadrat. Jadi 27 itu adalah 3 kali 3 kuadrat. Nah, sekarang untuk bentuk sederhana dari berikut, kita akan ganti bentuk akarnya, yaitu 3 kali akar 32 itu kita ganti dengan 3 kali akar 4 kuadrat kali 2. Ya, ini adalah 32 dikurangi akar dari 9 kuadrat kali 2 per 3 kali 3 kuadrat ya kan, atau saya balik jadi 3 kuadrat kali 3. Nah, ini juga boleh ya. Nah, dengan demikian maka ini akan sama dengan 3 kali 4 kuadratnya ini kita akan keluarkan ya, karena nah seperti ini ya. Jadi kuadratnya ini akan hilang karena dia bisa keluar dari akar, yaitu 4. Nah, 3 kali 4 yang di dalam tinggallah akar 2. Kemudian kalau di sini berarti yang keluar adalah 9-nya ya. 9 tetap 9, kemudian yang di dalam adalah akar 2 per 3. Nah, ini ya 3 kuadrat yang di sini ini yang bisa keluar ya. Jadi 3-nya bisa keluar, yang di dalam tinggallah 3. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita sederhanakan, ini adalah 12 akar 2 dikurangi 9 akar 2 per 3 akar 3. Nah, perhatikan bagian di atas, karena sama-sama akar 2 berarti ini bisa dikurangkan ya. Jadi 12 dikurangi 9 ini bisa, yaitu 5 akar 2 ya kan. Jadi dalam hal ini karena sama-sama akar 2 berarti bisa dikurangkan ya. Jadi 12 dikurangi 9 itu adalah 3, akarnya tetap akar 2 per 3 akar 3. Nah, di sini 3-nya bisa kita coret ya, tinggallah akar 2 per akar 3. Nah, ini adalah bilangan irasional karena akarnya ada di bawah ya. Jadi caranya adalah supaya tidak ada akar, kita kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya, yaitu 3. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah akar 2 kali akar 3, yaitu akar 6 ya kan, per akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi ini hasilnya adalah 1/3 akar 6. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kali ini kita akan bahas soal nomor 5. Diketahui 3 bilangan Fibonacci berurutan, yaitu n plus 1. Ini adalah bilangan pertama, anggaplah ini adalah A ya. A, kemudian 3n-1 ini adalah B, kemudian yang C-nya ini adalah 5n-2, ini adalah C. Nah, kalau kata kuncinya adalah Fibonacci, nah Fibonacci ini berarti begini, suku ke-1 kalau ditambah dengan suku kedua itu hasilnya adalah suku ketiga. Ini adalah persamaan dari Fibonacci. Nah, sekarang untuk suku pertama yaitu A ya kan, kalau ditambah dengan bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga urutannya. Jadi
persamaan ini kita akan masukkan A-nya adalah A ditambah B sama dengan C. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini berarti N tambah 3N ini adalah 4N plus 1 dikurangi 1, 0. Ya, kemudian ini adalah 5N dikurangi 2. Sehingga di sini 5N tetap di sini, 4N-nya ini positif pindah ke sana jadi min 4N. Kemudian min 2-nya pindah ke sini jadi 2. Ya. Jadi 5N dikurangi 4N ini adalah N ya, 1N yaitu N, sehingga N-nya ini adalah 2. Nah, kalau sudah N-nya adalah 2, maka kita bisa tahu A-nya ini adalah N plus 1, yaitu N plus 1 hasilnya adalah 3, ya kan? Kemudian untuk yang B-nya ini punya rumus 3N min 1. Nah, 3N, N-nya adalah 2, ya kan? Min 1. Berarti 6 dikurangi 1 adalah 5. Nah, kemudian yang C-nya itu adalah 5N dikurangi 2. Berarti 5 dikali N dikurangi 2 hasilnya adalah 8. Nah, maka jumlah, ditanyakan jumlah 3 suku pertama, artinya adalah A tambah B tambah C. Ya, jadi A tambah B tambah C ini adalah 3 tambah 5 tambah 8. Ya, hasilnya adalah 16. Nah, ini adalah caranya ya, kalau kata kuncinya adalah Fibonacci. Oke. Nah, sampai sini semoga kalian bisa mengerti untuk soal nomor 5. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom komentar atau langsung ke Telegram Ekspektasi Matematika ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini, pekarangan Pak Dharma ditanami sayuran dengan aturan setiap 1 meter persegi. Setiap 1 meter persegi terdapat 4 lubang yang ditanami jagung di setiap pojoknya seperti gambar berikut. Nah, contohnya kayak ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau ukurannya adalah 1 kali 1, ya kan, ukuran tanahnya. Ini maka dia punya lubangnya adalah 2, ya kan, kali 2. Ya, perhatikan polanya. Nah, kemudian kalau pada gambar ini kita lihat kalau ukurannya adalah 2 kali 2, ya kan? Ukuran tanahnya adalah 2 kali 2, maka didapati jagung yang ditanam itu adalah 1, 2, 3, ya kan? 3 kali 3. Nah, perhatikan polanya ya. 3 kali 3. Kemudian kalau ini adalah 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, berarti kalau ukuran tanahnya 3 kali 3, maka banyak jagung yang ditanam itu adalah 4 kali 4. Nah, begitu seterusnya polanya. Ya. Nah, dari sini kita bisa terbaca ya. Ini adalah untuk tanah, ini untuk banyaknya jagung yang ditanam. Nah, kalau ukuran pekarangan Pak Dharma itu adalah 24 kali 60, ya kan? Nah, maka banyak jagungnya berapa? Berarti lihat ini ya, 3 jadi 4, ya kan? Maka 24 jadi 25 kali 60 jadi 61. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalian tidak perlu mengalihkan semuanya, cukup kalian ambil angka yang belakang saja, yaitu 5 kali 1, hasilnya adalah paling belakangnya adalah 5 ya. Nah, angka yang paling belakang 5 itu adalah yang B. Jadi ini jawabannya. Oke. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, suatu pasukan parade drum band yang berjumlah 81 orang membentuk formasi.
barisan paling depan 1 orang, ya, berarti A-nya ini adalah 1 orang. Kemudian di belakangnya bertambah 2 orang dan seterusnya bertambah 2 orang lagi secara tetap. Nah, berarti ini bedanya, ya. Bedanya adalah 2. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, yang 81 orang ini apa? Berarti jumlah semuanya, ya, itu adalah 81 orang, yaitu SN kalau dalam barisan aritmatika. Nah, kenapa ini dinamakan barisan aritmatika? Karena di sini ada beda, ya. Bertambah 2 orang lagi secara tetap. Jadi bertambah 2 orang terus, berarti ini adalah B-nya. Ya. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama yaitu banyak barisannya adalah 9 baris. Nah, di sini pernyataan ini menyatakan bahwasanya N-nya adalah 9. Nah, coba kita tentukan ya. N-nya apakah benar 9 dari SN-nya adalah 81. Nah, untuk membuktikan pernyataan yang pertama itu berarti kita pakai rumusnya SN, ya. SN itu adalah N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Ya, kita isikan di sini SN-nya adalah 81, N-nya kita nggak tahu, kita masih buktikan, ya kan, 2A tambah N-1 kali B-nya adalah 2. Nah, kita masukkan di sini berarti 81 kita kalikan dengan 2, ya. Jadi 81 kali 2 sama dengan N dalam kurung 2 plus 2 kali N yaitu 2N, kemudian 2 kali -1 yaitu -2. Nah, 2 dikurangi 2 ini hasilnya adalah 0, ya kan? 81 kali 2 itu sama dengan N kali 2N, ya. Jadi ini adalah 2N kuadrat, ya. Karena ini sama-sama 2, kita bisa coret sama-sama 2 sehingga N kuadrat ini adalah 81. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah pangkat 2 ini pindah jadi akar dari 81. Nah, maka N ini adalah 9, ya. Nah, ternyata benar nih, banyak barisannya adalah 9. Pernyataan pertama benar, maka untuk kemungkinan jawabannya itu adalah C dan D. Ini kita tidak bisa milih karena ini adalah pernyataan 2 yang salah. Nah, kita akan buktikan untuk pernyataan yang ketiga. Apakah betul baris ke-7 ada 52 orang? Nah, kalau baris ke-7 ini adalah U7-nya. Ini dia bilang adalah U7-nya 15 orang loh. Nah, orang ketiga bilang demikian, ya. Berarti kita akan ujikan untuk pernyataan ketiga. U7 adalah rumusnya adalah A plus N-1 kali B, ya. A-nya 1 plus N-nya adalah ini ya, 7 ya. Karena ini adalah U7 berarti N-nya adalah 7. 7 dikurangi 1 kali bedanya adalah 2, ya. B-nya adalah 2. Berarti ini adalah 1 plus 7 dikurangi 1 ini adalah 6. 6 kali 2 ini adalah 12, ya. Jadi totalnya adalah 13, bukan 15. Jadi yang ketiga ini adalah salah. Maka kalau yang ketiga salah tentu jawabannya adalah yang keempat, ya. 1 dan 4 pasti ini betul. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Jadi pertanyaan option ini sangat membantu kita ya dalam memilih jawaban, dalam mengeliminasi jawaban, ya kan. Jadi pernyataan pertama betul, kemudian pernyataan kedua pastilah salah, ya, karena dalam option atau pilihannya C dan D itu dia tidak berpasangan dengan 1. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Dan terima kasih karena menyimak video saya sampai dengan soal nomor 7. Dan tentunya kalian harus subscribe channel ini karena di hari esok kita akan membahas paket 1 bagian 2, ya. Kita akan membahas paket 1 bagian 2. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. See you.